Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga pendidikan pesantren itu, Prof. Imam, itu saya kira khas ya, jadi unik, khas, unik, dan mempunyai ciri-ciri tersendiri, tidak seperti lembaga-lembaga pendidikan pemerintah atau swasta yang, apalagi lembaga pendidikan yang formal. Jadi kalau pendidikan di kampus atau di sekolah-sekolah itu kan biasanya kan ganti rektor, ganti kepala sekolah, tidak ada masalah kan, walaupun kadang-kadang ada riak-riak kecil, protes. Tapi ini Al Zaitun ini pesantren ya, dan pesantren itu biasanya didirikan oleh, melekat pada kiainya, pada tokoh ulamanya di situ. Nah, kalau ketika Panji Gumilang ditetapkan tersangka dan ditahan, itu Al Zaitun mau diapakan itu? Ada yang bilang itu harus ditackle oleh pemerintah, harus ditangani oleh pemerintah, diambil alih dalam kata-kata yang sebenarnya tidak tepat gitu. Nah, menurut Prof. Imam gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang ada berbagai macam jenis pendidikan, Mas Habib ya. Ada pendidikan pesantren, ada pendidikan formal. Formal itu ada milik pemerintah, lalu kemudian juga formal itu miliknya swasta ya. Dan mungkin juga yang lain-lain. Tapi pendidikan pesantren itu memang punya ciri khas ya, yang berbeda dengan lembaga pendidikan formal yang saya katakan milik pemerintah juga jadi swasta ini. Lembaga pendidikan pesantren itu lebih bersifat apa ya, mempribadi gitu loh Mas. Mempribadi, yang itu sangat tergantung kepada kiainya. Nah, itu yang sangat tergantung kepada kiainya. Dulu makanya itu lalu ada pendidikan pesantren itu kan dicirikan disebut pesantren manakala ada kiai. Salah satu syarat. Lalu kemudian ada pondok, lalu ada masjid, lalu ada santri, ada kajian kitab-kitab tertentu. Nah, itulah pesantren. Unsur-unsur daripada pesantren itu. Karena itu kalau orang kemudian hanya niat membuat pesantren lalu tidak ada kiainya, itu yang susah. Pesantren itu harus ada kiai kok. Iya, dan kiai itulah sebetulnya pemilik pesantren itu. Lalu masyarakat itu juga sudah ngerti kualitas pesantren itu bukan dilihat dari gedungnya yang megah, bukan dari sisi taman-tamannya yang indah, ya kan, fasilitasnya yang cukup, ya itu penting, gitu kan. Tapi mereka lebih lihat pada kiainya, siapa pengasuh pesantren itu, gitu kan. Jadi kalau zaman dulu, misalnya pesantren Lirboyo itu kan dibilang hebat itu. Kenapa? Karena waktu itu ada Kiai Makhrus Ali ya, yang punya kedalaman ilmu di bidang tata bahasa Arab. Seperti dulu saya katakan ada pesantren di Asebagus. Di sana ada Kiai As'ad Samsul Arifin ya. Yang dilihat itu Kiai As'ad itu. Lalu kemudian di sana mengkaji takhasus di bidang ilmu fikih ya. Lalu ada Kiai Langitan ya, pesantren Langitan. Di sana ada Kiai Abdullah Fakih. Nah, jadi kurang pada Langitan itu karena ada Kiai Abdullah Fakih itu. Lalu kalau di Pesuruan, di Bangkalan itu ada Kiai Hamid. Ke Pasuruan itu karena ada Kiai Hamid itu. Ke Bangkalan itu ada Kiai Khalil itu, gitu loh. Dan juga ke pesantren-pesantren pada umumnya. Karena itu masyarakat menilai dari sisi ini, tidak bisa dipisah. Karena itu pesantren itu merasa kehilangan segala-galanya. Kalau santrinya, kalau kiainya wafat, kalau ada kiainya wafat, itu sama dengan kehilangan segala-galanya. Siapa yang meneruskan itu? Karena belum tentu putra-putrinya, belum tentu, lalu kemudian siapa saja yang itu bisa mampu untuk
meneruskan itu. Jadi mereka belajar kepada pesantren itu belajar kepada kiai. Maka lalu kiai itu memang tidak seperti guru pada umumnya di sekolah-sekolah. Kiai itu tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuannya, tapi kemudian juga menjadi yang dikatakan Mas Habib dulu itu apa namanya, menjadi sosok idola, panutan, ya. Menjadi panutan, contoh ya, ya, menjadi panutan. Nah, itu menjadi model ya, yang dilihat oleh masyarakat, yang itu akan ditiru. Yang itu sangat berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan formal, apakah di tingkat SD, SMP, SMA, lalu kemudian di perguruan tinggi gitu kan. Itu dilihat dari sisi kurikulumnya, dilihat dari sisi tradisi yang telah dikembangkan, sehingga lalu berubah siapa yang memimpin tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Seperti misalnya di kanan kiri kita ini ada UIN ya, Malang, ada Brawijaya, ada UM itu kan, ada yang lain-lain itu tidak ada masalah. Walaupun sebetulnya juga peran rektor itu begitu penting. Nah, itu peran rektor itu begitu penting. Tapi sebenarnya sangat berbeda lagi kalau itu adalah pesantren. Karena itu kalau ada upaya untuk membina pesantren di Al Zaitun setelah ditinggal oleh Panji Gumilang, tidak semudah itu. Siapa yang membina kan itu kan? Siapa yang membina? Banyak kan pesantren-pesantren yang ditinggal wafat oleh kiainya lalu menjadi redup itu kan, menjadi tidak bersuara lagi, seperti auranya tidak ada. Bahkan lalu kemudian ada yang berebut kan juga ada tuh pesantren-pesantren setelah ditinggal wafat antar keluarganya ini. Dan itu sebetulnya menjadi masalah itu bagi banyak pesantren yang ada di Indonesia itu setelah ditinggal oleh kiainya itu ditinggal wafat saja kan dianggap sebuah kecelakaan. Ini tidak wafat kok lalu kemudian ini yang harus menjadi perhatian itu. Jadi memperlakukan pesantren itu memang harus hati-hati betul, karena sosok yang ditiru itu adalah kiainya itu. Tidak bisa lalu kemudian membuat sekarangnya romo. Iya, tidak bisa lalu kemudian gampang nanti kita bina itu kan. Membina itu tidak gampang. Yang dibina itu pesantren ciri khasnya ruhani kok. Ruhaninya itu yang dibina, bukan hanya sekedar intelektual gitu kan. Punya sifat-sifat prophetik gitu loh, prophet kenabian itu loh sebenarnya. Seperti itu sebetulnya tidak gampang. Tidak gampang. Ada satu pesantren besar lalu kemudian diintervensi, kiainya mengganti paling kalau ganti rektor boleh gampang. Ada SK saja selesai. Ganti kepala sekolah gampang gitu kan. Bahkan ganti bupati, wali kota gampang. Tapi tidak bisa mengganti kiai itu loh sebetulnya itu. Karena kiai itu orang datang ke pesantren itu karena mau belajar kepada kiai itu. Bahkan lalu kemudian kalau di pesantren itu kan ada konsep-konsep, misalnya ada ketaatan, ada tawadu, lalu berkah itu kan, agar mendapatkan yang berkah. Susah itu berkah itu kan. Nah, hal-hal seperti ini menjadi perhatian itu Mas Habib di dalam. Karena itu kalau di pesantren itu kan bukan hanya sekedar menyelesaikan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum. Tidak ada pesantren tidak lalu kemudian ada kurikulum ya. Kalau dalam konteks pesantren pada umumnya apalah, kecuali lalu kemudian kalau di pesantren itu ada sekolah umumnya. Nah, itu. Lalu kemudian yang sekolah umum yang modern itulah pakai kurikulum. Tetapi di dalam pesantren itu sebetulnya ada nilai-nilai yang itu berasal dari para kiainya itu. Coba Mas Habib kalau kita lihat seperti misalnya di Jombang, dulu kan ada pesantren-pesantren besar, gitu kan? Sekarang udah redup itu. Tapi setelah lalu kiainya itu wafat, itu yang tersisa pewaris-pewarisnya itu tidak mampu untuk melanjutkan itu, gitu kan?
sehingga lalu tidak naik, tapi malah itu turun gitu kan. Nah sekarang ini sebenarnya para pesantren-pesantren itu lagi mencari model bagaimana tatkala pesantren itu ditinggal wafat oleh para kiainya itu. Nah itu, dan tentu kalau mengganti tidak lalu kemudian orang lain serta-merta dikasih SK, kan kiai itu kan tidak ada SK-nya. Apa ada kiai pesantren ada SK-nya? Kan tidak ada. Yang tidak ada itu ada yang gelar ya, yang tumbuh dari masyarakat itu ya kiai itu. Gitu. Kalau profesor kan ada SK, ada SK profesor ya, yaitu dari Pak Menteri gitu kan. Tapi kalau kiai tidak ada SK, tidak ada SK, tidak ada orang diperintah menjadi kiai di sana. Dulu ketika saya bangun pesantren di kampus, Mas Habib, UIN Malang itu ketika saya jadi rektor kan di dalamnya saya adakan salengkapi dengan ma'had itu. Orang bertanya, kalau Prof Imam membuat pesantren di kampus, lalu kiainya siapa gitu kan? saya ditanya kiainya siapa gitu kan? Kenapa ada pertanyaan ini? Karena tidak lazim gitu loh. Nah, lalu ya sudahlah, tak jawab, nanti saya carikan gitu kan. Kemudian saya kasih SK sebagai kiai, lalu diecek, ini kiai SK, kiai SK, termasuk Prof Tolka Hasan waktu itu menjadi Menteri Agama. Ketika awal-awal saya membuat ma'had di kampus kan, Menteri Agamanya Prof Tolka. Prof Tolka Hasan sendiri juga tanya, siapa Mas Imam? Kalau nyebut saya kan Mas Imam, nanti kiainya saya sebut, banyak yai. Tapi bilang, Pak Menteri di UIN, sopo saja gitu kan. Saya nyebut nama ini, nama ini, nama ini gitu kan. Beliau mengatakan itu belum, katanya belum kiai. Itu belum kiai. Pak Menteri itu loh, Pak Tolka Hasan Menteri. Akhirnya apa Mas Habib? Saya itu, ya sudah, kalau gitu nanti kita sampean Pak Rektor ikut saya itu kan waktu itu. Beliau mengadakan kunjungan kerja ya, tidak tahulah kunjungan kerja di Madura, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai Sumeneb itu. Kalau tidak salah itu sampai 2-3 hari kalau tidak salah waktu itu. Saya diajak untuk datang ke kiai di Bangkalan, lalu kemudian ke beberapa kiai besar di Sampang, lalu kemudian di Pamekasan, itu, lalu di Sumeneb. Nah, setelah nyampe di terakhir itu, dia manggil saya di penginapan itu. Waktu itu nginep di guest house-nya Bupati Pamekasan. Sumeneb. Pamekasan. Waktu itu di Pamekasan. Lalu kemudian ngomong berdua itu, Mas Imam gitu kan. Beliau tidak pernah mengatakan Pak Rektor itu kalau sudah pribadi sama saya Mas Imam. Sampai sekarang sudah mengerti yang namanya kiai gitu Pak. Pak Tolka katakan, sampai sudah ngerti yang disebut dengan kiai pengasuh pesantren gitu kan. Nah, lalu dari situ saya belum jawab, beliau terangkan kiai itu siapa gitu kan. Kiai itu tidak saja ilmunya, mengajarkan ilmu tatkala beliau sudah menjalankan lebih dahulu. Beliau sudah punya rasa kasih sayang yang sangat tinggi kepada santri-santrinya. Bagaimana beliau melihat santri itu tidak itu adalah anak perjuangan menjadi ulama. Diterangkan banyak sekali karena itu bagaimana memperlakukan para santri ini. Karena itu tidak sembarang yang Mas Imam sebut sebagai kiai itu belum kiai gitu, belum kiai. Nah di sini maka lalu Mas Habib pertanyaannya menjadi sangat relevan tadi, apa bisa dipisahkan kiai dengan pesantren? Ya kalau seperti yang yang dilihat oleh Pak Menteri Agama Pak Tolka Hasan waktu itu ya tidak bisa gitu dipisahkan, sebab yang namanya ke pesantren itu ya karena ada kiainya itu. Hanya memang pada modern sekarang ini banyak orang kaya Mas Habib. Orang kaya lalu kemudian ingin mendirikan pesantren, membuat gedungnya.
setelah gedungnya jadi, kiainya lalu kemudian nyari kiai, ya kan? Dan kadang-kadang berhasil. Ya, ada juga yang berhasil, tapi hanya berhasil dalam tataran ukuran kita aja berhasil bisa meluluskan. Dan yang dimaksud Mas Habib berhasil itu hanya dari si pendidikan formalnya itu. Tapi kalau dari sisi esensi pesantren, yang di situ ada kemandirian, yang di situ adalah membangun watak, karakter, akhlak, itu sulit untuk dilihatnya nanti ketika setelah sekian lama keluar dari pesantren itu kan. Ini yang sisi-sisi itu yang memang memerlukan perhatian secara serius, Mas Habib. Tidak bisa lalu tergesa-gesa. Seseorang bisa aja ditugaskan ke sana gitu kan. Satu dari luar ya. Satu yang ditugasi apa juga mau kan gitu kan. Yang kedua lalu bagaimana memanagenya, sebab kiai bukan seperti kepala sekolah biasa. 5.000 santri itu kiai itu bukan seperti kepala sekolah biasa. Apalagi di sana juga telah mengembangkan berbagai macam jenis bisnis kan, seperti pertanian, peternakan, sampai kapal yang kayak begitu besar ini. Ya memang kalau kita lihat memang jarang ya, jarang, mungkin juga tidak ada ya yang pesantren memikirkan sampai pada ekonomi kayak begitu modernnya. Lalu kemudian sampai lalu kemudian merespon apa yang disampaikan oleh presiden, membuat mengembangkan laut biru ya, dengan perkapalan itu, negara Indonesia yang negara maritim, itu kan begitu, sehingga buat perkapalan ya kayak gitu. Luar biasa. Ya kalau kita mau melihat sebetulnya ya, Indramayu itu sangat diuntungkan menurut saya, Mas Habib. Nama Indramayu itu menjadi luar biasa. Hanya kalau ditanyakan bahwa Indramayu belum mendapatkan apa-apa dari Al Zaitun, mungkin yang dimaksud itu hanya urusan-urusan yang pendawi, yang pajak itu ya. Tetapi sebetulnya nama Indramayu itu kan menjadi sangat dikenal di Indonesia. Kok muncul di kabupaten yang seperti dulu tidak dikenal menjadi sangat dikenal. Sekarang di Indonesia itu orang nyebut Indramayu kan sudah otomatis, Mas Habib. Kalau orang menyebut Indramayu sekarang kan dikenal. Di mana Indramayu itu? Kenapa menjadi dikenal? Karena ada Al Zaitun itu. Lalu kemudian dengan kasus ini Al Zaitun bisa memberikan informasi bagaimana mengembangkan pesantren yang dipadukan dengan ekonomi, pertanian, peternakan, bahkan juga kelautan ini. Hanya memang belum berhasil 100%, tapi kan sudah membangun kesadaran. Membangun kesadaran kepada masyarakat itu kan sudah luar biasa sebetulnya itu. Karena itu kalau menurut saya keuntungan masyarakat Indramayu sangat besar dan lebih dibandingkan hanya sekedar keuntungan pajak, berapa orang yang bisa dipekerjakan, lebih dari itu. Sama dengan Malang, Mas Habib. Malang itu sangat dikenal, itu satu diantaranya kan ada perguruan tinggi. Di sini ada Brawijaya, Universitas Brawijaya, ada UIN, ada Unisma, ada UMM, ada UM, itu kan. Sehingga sangat dikenal, orang nyebut kata Malang itu sudah otomatis. Menyebut Malang itu kan ada kampus ya yang menasional, bahkan juga mendunia ini. Karena itu umpama Pak Wali Kota juga Pak Bupati mengatakan belum dapat sumbangan apa-apa dari kampus, itu keliru. Keliru di Malang ini, keliru Malang. Hanya misalnya kan hanya keuntungan betapa banyak orang yang bisa membuka usaha, bukan itu. Nama besar itu loh. Malang menjadi contoh, menjadi toladan, menjadi inspirasi bagi jadi brand. Dan itu mahal banget. Membranding itu susah. Membranding mahal banget. Coba misalnya kalau punya pabrik rokok misalnya itu kan brandingnya susah. Brandingnya itu kan mahal banget ini. Ini yang harus juga dihitung sebetulnya itu. Tatkala kita melakukan sesuatu itu. Jadi intinya Mas Habib,
sebetulnya melihat pesantren itu jangan dilihat sebagaimana kita melihat lembaga pendidikan formal baik negeri maupun swasta. Pesantren itu punya kekhasan. Yang disebut pertama kali pesantren itu adalah kiainya. Betul. Lalu membangun kiai juga tidak ada sekolahnya. Itu berdasarkan pengalaman yang mendalam. Nah, kalau ini diperhatikan, maka ya boleh-boleh aja kalau dalam keadaan darurat, emergency gitu. Ya, tapi sebetulnya tidak semudah itu. Jangan sampai yang masih hidup saja itu didoakan supaya panjang umur agar pesantrennya tetap kiainya tetap bisa membina pesantrennya. Ini belum meninggal kemudian ada seperti ini. Tapi ya apa yang saya katakan ini tidak berarti menghalang-halangi atau memprovokasi agar proses hukum tidak jalan saja. Bahkan bagi saya bahwa Pak Panji Gumilang ini kan juga seorang guru ya. Nah, seorang guru, seorang ulama yang ingin ini, nah harus mempunyai pengetahuan. Tidak dengan beliau dicantikan jadi tersangka kan juga bisa menjadi guru. Guru bagaimana? Menjadi guru yang baik pada masyarakat tatkala menjadi tersangka kan begitu. Tatkala menjadi tersangka harus menjadi sebagai guru tersangka yang baik kan begitu. Dan saya yakin Syekh Panji Gumilang bisa mampu melakukan itu. Karena itu bagi saya ya, kalau saya ingin menangkap apa yang telah dialami oleh Panji Gumilang itu tidak ada yang rugi sebagai seorang guru gitu kan. Dia juga bisa memberikan pendidikan ya kepada siapapun. Nah, guru itu ketika bertani ya guru petani yang baik, menjadi pedagang ya pedagang yang benar itu kan. Menjadi orang yang salah ya bagaimana bersikap sebagai orang yang salah, yang benar, tapi kan ini belum tentu. Ini belum tentu, masih lewat sebuah proses ya itu. Karena itu Mas Habib kalau saya itu ya matur nuwun sangat. Saya dulu heran juga ketika nyantri di Banyuwangi itu kok rumahnya Kiai itu selalu di tengah-tengah. Kan biasanya begitu. Ya, karena memang intinya itu adalah Kiai itu sebagai role model itu. Iya, menjadi role model itu. Jadi rumahnya di tengah dan ada banyak tamu. Kiai saya dulu saya lihat antri sampai tamunya begitu. Iya. Ya, ayah saya ini juga kiai loh Mas Habib dulu itu. Di kampung saya sana, tapi tidak kiai besar ya, kiai kampung lah. Kiai kampung. Ternyata setelah ayah saya tidak ada itu, siapa yang mengganti juga tidak ada gitu. Adanya pada sekolah. Saya juga menjadi dosen di Malang ini gitu kan, juga tidak mungkin itu pulang. Adik saya juga mau gitu kan, tetapi juga tidak disebut kiai kan. Jadi tidak otomatis mengganti. Sekarang masih ada, tetapi bukan pesantrennya. Sekarang itu hanya madrasahnya aja, madrasah ibtidaiyah yang jalan karena bersifat formal. Tetapi suasana pesantren ini tidak bisa kalau saya daripada cari jauh-jauh, contoh ya ayah saya sendiri tidak berlanjut kan gitu kan, karena ayah saya sudah tidak ada. Saya ingat Prof. Imam ini kan disertasinya judulnya Kiai. Jadi iya. Jadi itu ada ternyata multifungsi Kiai itu. Saya itu disertasi saya itu kan tentang Kiai dan politik, Mas. Tapi kan Kiai itu kan Kiai dan politik yang luar biasa. Disertasi saya itu Kiai dan politik ya. Multifungsi. Ya, dikiranya Kiai itu kalau sudah dikasih uang lalu kemudian patuh kepada pemerintah kan itu patuh. Enggak, Kiai. Ya memang Kiai macam-macam, ada Kiai politik memang ada Kiai advokasi ya, advokatif ya, tapi itu ada Kiai spiritual. Ada Kiai spiritual itu lain Mas Habib. Banyak orang minta air. Nasihat bahkan minta nama. Hanya kalau kiai politik bisa dapat sesuatu, tapi setelah itu tidak dipercaya oleh masyarakatnya. Kalau kiai spiritual tidak mau mendapatkan apa-apa dari luar, dari pemerintah, dari partai politik, tidak mau gitu kan.
Nah, itu kiai ini dia tahu dari sisi hatinya itu Mas Habib. Terima sangat Prof Imam. Makasih Mas Pengetahuannya Habib. menjadi meluas ini. Jadi saya kira begitu, mudah-mudahan dipahami oleh para penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.